Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda. Sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tangan, tenaga, dan pikiran, mengajarkan ilmu, dan sebagainya. Ada beberapa jenis sedekah yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di antaranya, yang pertama, sedekah secara sembunyi-sembunyi atau khufyah. Sedekah khufyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah sir, secara rahasia. Sedekah sembunyi-sembunyi merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang pahalanya paling besar?"
Nabi menjawab, engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan. Engkau berwasiat untuk si anu sekian, untuk si anu sekian, padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara ia masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka infakkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya atau dia masih mempunyai utang, maka membayar utang dan menafkahi keluarga lebih utama. Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis dikatakan, sedekah yang paling utama adalah yang sesuai dengan kemampuan dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, sedekah kepada keluarga, istri dan anak. Bersedekah kepada keluarganya termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ada 4 macam dinar atau harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Yang keenam, sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dan kerabat yang memusuhi kita tapi dia menyembunyikannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, bersedekah kepada tetangga termasuk amal soleh yang utama. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, hai Abu Dzar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya,
lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya. Lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fi sabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fi sabilillah. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, sedekah untuk keperluan jihad fi sabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah untuk berteduh dan beristirahat fi sabilillah. Yang kesepuluh, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun. Sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah di antara 10 sedekah yang paling utama dalam pandangan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.